Halo anak-anak ibu sekalian yang berada di rumah. Ibu harap kalian tetap semangat belajar ya, walau kita belajarnya masih di rumah saja. Baik, hari ini kita akan belajar matematika wajib. Nah, sebelum kita ke materinya, kita coba lihat dulu materi-materi apa yang akan kita bahas selama kelas 11 ini. Nah, di sini berdasarkan buku paketmu ada 8 bab. Untuk bab 1 nanti dia induksi matematika, bab kedua program linear, bab ketiga ada matriks, yang keempat ada transformasi, barisan, limit fungsi, turunan, yang terakhir nanti integral. Tapi karena induksi matematika ini banyak membuktikan rumus, kita mulai saja program linear ya, biar lebih ringan-ringan dulu. Kita mulai dari yang ringan-ringan. Oke, kita ke program linear. Nah, ini materi program linear yang akan kita pelajari. Yang pertama kita akan belajar pertidaksamaan linear dua variabel. Kenapa disebut dia dua variabel? Linear dua variabel karena dia tidak berpangkat ya. Terus dua variabel karena di sini variabelnya ada dua, yaitu variabel x, variabel y ya. Itu dia. Oke, di sini saya buat ada beberapa contoh pertidaksamaan linear dua variabel. Ini hanya sebagian contohnya aja ya. Nah, di sini 2x tambah 3y lebih besar dari 6. 5x tambah 2y lebih besar sama dengan, di sini dia pakai sama dengan bedanya ya. X tambah 4y lebih kecil dari 8. 2x tambah y lebih kecil sama dengan 6. Oke, apa bedanya nanti? Dia ada yang pakai lebih besar, ada yang pakai lebih kecil, terus ada yang pakai sama dengan gitu ya. Oke, jadi di sini perbedaannya dengan persamaan, di sini dia nggak sama kan gitu ya. Kalaupun dia pakai sama dengan, bisa juga dia lebih besar. Terus nanti bedanya yang pakai sama dengan yang tidak pakai sama dengan itu terlihat di gambar ya. Nah, coba kita perhatikan contoh berikut ini. Jadi untuk pertidaksamaan linear, di sini kita harus menentukan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaiannya nanti di sini harus kita gambarkan dia di dalam sumbu kartesius ya. Oke, cara menggambarkannya bagaimana? Yang pertama kamu harus tentukan dulu dia yang namanya titik potong sumbu x. Itu dia, kamu tentukan dulu titik potong sumbu x. Jadi dia memotong sumbu x ada syaratnya. Apa syaratnya? Perhatikan di sini y-nya harus sama dengan 0. Kalau y-nya dia sama dengan 0, bagaimana? Nah, supaya lebih gampang kita kerjakan dia dalam sele-sele ya. Ini supaya lebih mudah kamu mengerjakannya, nanti pakai aja di coretan. Ambil tadi apa tadi di sini pertidaksamaannya, tuliskan ulang. 2x ditambah 3y. Nah, pertidaksamaannya di sini kamu ganti aja dengan sama dengan. Jadi dia kita simpan aja dulu pertidaksamaannya. Ganti dia pakai sama dengan ya. Setelah itu apa tadi syaratnya? Y sama dengan 0. Kalau y-nya dia 0 berarti y-nya itu hilang. Tutup aja biar gampang. Jadi di sini yang terlihat apa? 2x sama dengan 6. 2x sama dengan, bisa kita selesaikan persamaannya kan gitu ya. Caranya supaya didapat berapa x-nya? X-nya sama dengan ya 6 dibagi 2. 6 per 2 berapa? 6 bagi 2? 3. Nah, kita dapat x-nya 3, y-nya tadi 0. Berarti kita dapatlah titik potongnya. Tipot berarti titik potong ya. Titik potongnya adalah x dulu ditulis ya, baru y. Maka kita dapat titik potong sumbu x 3,0. Nah, kita tulislah di sini titik potongnya 3,0. Sudah dapat titik potong sumbu x, kita cari titik potong sumbu y. Mana sumbu y? Apa syaratnya? Kebalikan dari yang di atas. Kalau tadi y yang 0, sekarang ini x-nya yang 0. Sama juga caranya ya. Sama caranya. Oke, tuliskan aja persamaan garisnya. 2x ditambah 3y sama dengan 6 ya.
Baru setelah itu apa katanya, X-nya yang 0. Kalau sekarang X-nya yang kita tutup. Nampaklah di situ 3Y sama dengan 6. Berarti Y-nya sama dengan 6 bagi 3. Berarti berapa 6 bagi 3? 6 bagi 3 itu 2. Berarti Y-nya kita dapat 2, X-nya tadi dapat berapa? Tadi X-nya katanya syaratnya 0, Y-nya 2. Berarti dituliskan 0,2. Inilah titik potong terhadap sumbu Y. Jadi kita tulis 0,2. Setelah dapat titiknya ini, kita gambarkanlah dia di sumbu Kartesius. Gambarkan dulu 3,0. X-nya 3, ini sumbu X. Berarti di sini 3, hitung ya. 1 2 3. Y-nya 0, berarti nggak bergerak, tetap dia di sini. Inilah titik 3,0. Selanjutnya titik potong sumbu Y 0,2. 0,2, X-nya 0, Y-nya 2. 2 berarti ke atas ya. 1 2. Inilah titik 0,2. Nah, sudah dapat 2 titik ini, tinggal ditarik garisnya. Inilah dia persamaan garis. Tetapi karena di sini nggak pakai sama dengan, kamu harus menggambar garisnya pakai garis putus-putus. Tidak boleh dia garis utuh, jadi dia harus putus-putus seperti ini. Kamu buat dia putus-putus. Nah, ini nanti membedakan yang pakai sama dengan yang tidak pakai sama dengan. Jadi ini kita buat dia putus-putus. Itu seperti ini. Setelah itu baru kita menentukan daerah penyelesaian. Caranya bagaimana? Ujikan dia dengan titik 0,0. 0,0 ini dimasukkan kemana? Ke pertidaksamaannya ini. Bagaimana caranya? Nah, caranya begini. Ini 2X ditambah 3Y lebih besar dari 6. Ini pertidaksamaan kita ya. Ujikan dia. X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. Jadi X ini kamu gantikan 0, ini X diganti 0. 3Y itu berarti 3 kali Y kan gitu ya. 2X berarti 2 kali X, berarti 2 kali 0, berarti 3 kali 0. Bagaimana nanti dia dengan 6? Coba kita lihat. 2 dikali 0, 0. Tambah 3 kali 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 0 itu lebih besar dari 6. Benar atau salah? Ya salah ya. Salah. Kalau salah berarti kamu harus coret. Oke, apa yang dicoret? Titik uji tadi. Titik ujinya kan dia 0,0. Mana 0,0? 0,0 itu terletak di sini. Berarti ini harus dicoret. Cara mencoretnya bagaimana? Coret aja dia. Nah, seperti ini. Coret ke arah ini. Berarti semua yang ke arah ini harus dicoret sampai ke bawah. Semua. Jadi yang di bawah garisnya ini kita coret. Nah, setelah dicoret berarti yang menjadi daerah penyelesaiannya yang di atas garis putus-putus ini. Yang mana itu? Yang di atas ini semua. Inilah daerah penyelesaian. Nah, itu dia. Berarti yang di atasnya ini semua sebagai daerah penyelesaian, atau nanti saya singkat di sini dia DP ya. DP berarti daerah penyelesaian. Itu contoh yang pertama. Oke, sekarang coba kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini ada 5X tambah 2Y lebih besar sama dengan 10. Caranya sama seperti yang pertama. Pakai titik potong juga sumbu X. Kalau mau motong sumbu X berarti Y sama dengan 0. Nah, pakai sila-sila aja biar gampang. Lihat ya. Tulis aja dulu persamaan garisnya. 5X tambah 2Y sama dengan 10 ya. Jadi kita simpan aja dulu ini, ganti dia sama dengan. Setelah itu lihat syaratnya. Kalau sumbu X berarti Y 0. Kalau Y 0 berarti tutup aja Y-nya. Tutup. Nah, nampak di sini 5X. Saya tulis aja ulang ya. 5X sama dengan 10.
berarti kita harus cari X-nya gitu ya. X sama dengan berarti 10 dibagi 5. Berarti 10 bagi 5 itu 2. Nah, kita dapat X-nya 2, Y-nya tadi 0. Berarti 2,0. Nah, di sini kita dapat titik potong sumbu X 2,0. Lanjut, sumbu Y. Memotong sumbu Y. Kita tulis ulang. Dicoret-coret ya. Kamu boleh buat nanti ini dicoret-coret. Oke, memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y, X-nya yang 0. Berarti X-nya yang kita tutup, maka nampak di situ 2Y sama dengan 10. Berarti Y sama dengan 10 dibagi 2. Berapa? 10 bagi 2, 5 ya. Berarti kita dapat titiknya X-nya 0. X lalu duluan ditulis ya. Baru Y. X, Y. Itu ya. Nah, jadi kita dapat di sini titik potong sumbu Y adalah 0,5. Sama seperti yang tadi, gambarkanlah dia di Kartesius, sumbu Kartesius 2,0, sumbu X. X-nya 2, 1, 2,0. Berarti di sini 2,0. 0,5, X-nya 0, Y-nya 5. 5 berarti ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Ini titik berapa tadi? 0,5. Nih, setelah itu tariklah garisnya. Tarik garisnya seperti yang tadi. Karena ini pakai sama dengan, berarti garisnya dia nggak putus-putus atau garis penuh ya. Garis biasa, nggak putus-putus. Nah, kita dapat garisnya. Sekarang seperti yang tadi juga, ujikan dengan titik 0,0. Sebenarnya titik yang lain pun boleh, asal jangan melalui titik ini. Nah, biar gampang di sini ngitungnya di sini. Makanya kita ambil 0,0. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Mana pertidaksamaannya? Ini 5X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 0. Ujikan 0,0, masukkan ke pertidaksamaannya. Jadi 5X-nya ganti 0, 2Y X-nya diganti 0 lebih besar dari 0. Kita uji. 5 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. 0. 0 tambah 0, 0. 0 lebih besar dari 0. Oh, kok 0? 10 ya, sorry, 10. 10. 0 lebih besar dari 10, benar atau salah? 0 lebih besar dari 10. Salah ya. 0 lebih besar dari 10 berarti dia salah. Kalau salah berarti harus dicoret. Nah, mana tadi titik ujinya ini? 0 lebih besar dari 10 itu salah, harus dicoret. Berarti kita coret titik ujinya tadi. Baik, kita coret dia ke arah 0,0 kan kemari ya. Coret 0,0 semua kita coret ke arah 0,0. Maka dari sini kita dapatlah daerah penyelesaiannya yang bersih di atas garis ini semua. Inilah dia daerah penyelesaian. Oke, materi kita untuk hari ini sampai ini dulu ya. Nanti contoh yang berikutnya untuk pertemuan berikutnya. Karena ini pengantar, sampai sekian dulu ya. Terima kasih, selamat belajar.